Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar geografi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Afrika bagian selatan. Apa yang kalian ketahui tentang Afrika bagian selatan? Simak yuk video dari kami untuk menambah pengetahuan kalian mengenai Afrika bagian selatan. Selamat menyaksikan. Kondisi geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Fauziah Nurbayani. Saya di sini akan menyebutkan batas-batas wilayah Afrika bagian selatan. Bagaimana sih batas-batas wilayah Afrika bagian selatan? Afrika bagian selatan pada bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Pada bagian timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Pada bagian utara berbatasan dengan negara Angola, Republik Kongo, dan Tanzania. Pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Selanjutnya, ada bentang alam Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan memiliki medan hutan, pegunungan, padang rumput, dan gurun. Afrika bagian selatan memiliki dua pesisir, yaitu daratan dan pegunungan. Lalu bagaimana sumber daya alam Afrika bagian selatan? Ya, Afrika bagian selatan memiliki sumber daya alam terbesar di dunia seperti platinum, uranium, kromium, besi, berlian, dan masih banyak lagi. Adapun gurun yang ada di Afrika bagian selatan adalah gurun Namibia dan gurun Kalahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Salvia, NPM 1921700096. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang iklim di benua Afrika Selatan. Afrika Selatan ini memiliki transisi ke iklim subtropis dan sedang, dan lebih banyak daerah gurun atau semi kering, berpusat di Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Kondisi sosial. Selanjutnya ada budaya dan masyarakat Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan memiliki penduduk kulit putih yang berasal dari keturunan imigran Eropa. Kulit putih ini lebih dominan atau lebih besar dibandingkan dengan kulit hitam. Tetapi seiring perkembangan zaman, kulit hitam pun berkembang. Adapun orang kulit putih ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang lebih besar adalah berbahasa Afrikaan dan yang lebih kecil adalah berbahasa Inggris. Adapun etnis pada Afrika bagian selatan yaitu Zulu, Xhosa, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi di benua Afrika Selatan. Kondisi ekonomi di Afrika Selatan ini cenderung berpendapatan sederhana. Afrika Selatan ini kaya dengan bahan tambang, terutamanya itu bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti emas, platinum, dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundang-undangan, telekomunikasi, energi, serta infrastruktur yang maju dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriwini dari kelompok 6 Afrika bagian selatan. Pariwisata yang dapat dikunjungi di benua Afrika, khususnya di Afrika bagian selatan, banyak sekali tersebar di berbagai negaranya. Mulai dari taman nasional, cagar alam, dan juga situs warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Salah satunya yaitu Moremi Game Reserve yang berada di negara Botswana. Kemudian ada Central Kalahari Game Reserve yang merupakan kawasan lindung terbesar di negara Botswana dan juga merupakan cagar terbesar kedua di Afrika. Kemudian adanya Etosha National Park, yaitu merupakan taman nasional yang berada di negara Namibia.
Kemudian juga ada Danau Kashiba yang berada di negara Zambia yang memiliki luas 8,6 hektar dan air danaunya itu berwarna hijau kebiruan. Kemudian ada Danau Karibia yang merupakan waduk terbesar di dunia yang terletak di negara Zambia. Adapun flora dan juga fauna di negara-negara Afrika bagian selatan yaitu sangat beraneka ragam dan juga banyak sekali yang merupakan endemik. Salah satu tanaman endemik yang ada di Afrika bagian selatan yaitu adalah tanaman tumbuo dengan nama latin Welwitschia mirabilis, yaitu merupakan tanaman yang dapat hidup 1.500 tahun meski dalam kondisi lingkungan yang ekstrim yang terdapat di Gunung Namibia dan juga bagian selatan Angola. Adapun fauna yang ada di Afrika bagian selatan sangat beraneka ragam dan bahkan sebagian besar merupakan endemik. Salah satunya yaitu berbagai jenis antelop, juga ada zebra Afrika, gajah Afrika, singa Afrika, dan lain sebagainya. Benua Afrika Selatan ini terbagi ke dalam 11 negara. Yang pertama ada Malawi. Malawi itu ibu kotanya adalah Lilongwe. Negara ini termasuk ke dalam negara berkembang. Yang kedua ada Zambia. Ibu kotanya adalah Lusaka. Negara ini termasuk ke dalam negara berkembang. Yang ketiga ada Zimbabwe. Ibu kotanya adalah Harare. Negara ini tergolong sebagai negara berkembang. Yang keempat adalah negara Mozambik, yang ibu kotanya adalah Maputo. Negara Mozambik ini termasuk negara berkembang. Yang kelima adalah negara Namibia, ibu kotanya adalah Windhoek. Nah, negara Namibia ini termasuk negara berkembang. Yang keenam adalah negara Botswana, yang ibu kotanya adalah Gaborone. Negara Botswana ini adalah negara berkembang. Yang selanjutnya ialah ada negara Komoro dengan ibu kotanya Moroni. Negara ini termasuk kepada negara berkembang. Yang terakhir ada negara Madagaskar dengan ibu kotanya Antananarivo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Damayanti dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang regional Afrika Selatan. Nah, mungkin langsung saja. Selanjutnya itu ada pertanian dan ketahanan pangan. Jadi di tingkat nasional hanya beberapa negara Afrika Selatan menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Misalnya seperti Afrika Selatan, membuat sisanya tergantung pada kapasitas mereka untuk membeli makanan impor atau pada bantuan pangan. Terus juga ada beberapa faktor kunci yang memengaruhi ketahanan pangan dalam wilayah, termasuk ketidakstabilan politik, tata pemerintahan yang buruk, kekeringan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak memadai, hal perdagangan dan rezim, degradasi sumber daya, dan peningkatan penyakit HIV atau AIDS. Dan faktor-faktor ini tuh bervariasi dari negara satu ke negara lainnya. Misalnya negara-negara kering seperti Botswana dan Namibia menghasilkan makanan yang tidak mencukupi, tapi berhasil mencapai ketahanan pangan meskipun impor pangan akibat pertumbuhan ekonomi dan tata pemerintahan yang baik. Republik Afrika Selatan adalah produsen makanan besar dan eksportir di wilayah tersebut. Data pertanian produksi dan kerawanan pangan, terutama dalam hal ketersediaan pangan untuk Afrika Selatan, sudah tersedia melalui FAO/SNAP 5 dan Masyarakat Perkembangan Afrika Selatan atau disingkat SADC. Namun, data ini tidak mungkin sepenuhnya menangkap realitas wilayah dengan penduduk perkotaan yang tinggi dan di mana kerawanan pangan melampaui ketersediaan modal untuk masalah akses dan kecukupan makanan.
pangan perkotaan telah dicatat sebagai daerah keprihatinan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan di data terbaru, tingkat tinggi rawan pangan di antara rumah tangga berpendapatan rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan perkotaan termasuk perubahan iklim dengan dampak potensial pada produktivitas pertanian, perluasan supermarket di wilayah tersebut yang mengubah cara orang mendapatkan makanan di kota, desa ke migrasi perkotaan, pengangguran dan kemiskinan. Masalah kerawanan pangan secara umum dan perkotaan rawan pangan khususnya di wilayah ini juga ditandai oleh konsumsi meningkat dari jam kalori dan makanan rumahan yang menyebabkan potensi kenaikan VOX infeksi, kekurangan gizi dan penyakit kronis terkait diet seperti obesitas dan hipertensi. Selanjutnya, negara Afrika Selatan. Republik Afrika Selatan adalah sebuah negara di Afrika Selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan. Untuk batas-batas wilayah itu sendiri, sebelah utara berbatasan dengan negara Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik. Sebelah timur sampai selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Iklim di Afrika Selatan mempunyai iklim yang berbeda-beda. Di barat daya negara ini, iklimnya adalah Mediterania, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis. Agama yang dianut oleh Afrika Selatan ini mayoritas beragama Protestan. Islam di sini menjadi agama minoritas, yaitu dipeluk oleh 1,9% dari jumlah penduduk Afrika Selatan. Kebanyakan dari umat Muslim Afrika Selatan berasal dari ras campuran. Kondisi kependudukan demografi di Afrika Selatan ini dibagi menjadi 4 kumpulan utama, yaitu orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna atau campuran, dan orang berbangsa India. Kaum yang terbesar di Afrika Selatan adalah kaum pribumi berkulit hitam, yaitu 77% jumlah penduduk di Afrika Selatan. Kaum kulit putih terdiri dari 11% penduduk di sini yang berbangsa Belanda, Prancis, Inggris, dan Jerman. Kebanyakan orang Eropa di negara ini adalah keturunan penjelajah-penjelajah di awal koloni capek. Selanjutnya, negara Lesotho. Negara Lesotho adalah sebuah negara enclave atau negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara. Negara ini hanya berbatasan dan dilingkari oleh Republik Afrika Selatan. Lesotho memiliki luas wilayah sebesar 30,355 km². Negara Lesotho memiliki wilayah yang terdiri dari pegunungan. Hampir seluruh wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi. Nah, secara astronomis negara Lesotho terletak di antara 28 derajat sampai 31 derajat lintang selatan dan 27 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Untuk agama yang berada di negara Lesotho itu sendiri diperkirakan lebih dari 95% menganut Kristen. Di antara perkiraannya, Protestan menyumbang 8,2% dari populasi, Pentakosta 15,14%, Anglika 5,3%, dan Kristen lainnya 1,8% tambahan. Umat Katolik mewakili 49,4% dari populasi, yang juga membentuk konferensi episkopal nasional. Agama non-Kristen yang hanya mewakili 9,6% dari populasi, dan mereka yang tidak beragama 0,2%. Nah, bagaimana sahabat pintar geografi? Sudah tahu kan mengenai Afrika bagian selatan? Terima kasih ya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 Afrika bagian selatan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.